Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Sobat Excellent dalam acara Business Excellent Virtual Cafe. Hari ini di tengah pandemi COVID-19, di mana kita ketahui bersama terjadi penyebaran virus. Oleh karena itu, siang ini kita mari bersama-sama untuk menyebarkan virus-virus semangat, virus-virus inspiratif untuk kita semua. Pada siang ini, kita akan memulai suatu acara dalam rangkaian acara webinar Forum Excellent BUMN, yaitu Business Excellent Virtual Cafe yang ke-10. Dengan topik Sharpening Operation, Perspective in the Midst COVID-19. Acara ini juga didukung oleh PT PN 8 dengan produk unggulannya Golpara. Ya, pada siang ini di Business Excellent Virtual Cafe session yang ke-10, kita akan bersama-sama membahas tentang Sharpening Operation Perspective in the Midst of COVID-19. Bersama dengan narasumber Bapak Iman Sudiarto, beliau adalah expert team dari Forum Excellent BUMN dan LPAB. Dan juga nantinya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Joni Munte dari PT Pindad Persero. Beliau juga merupakan pengurus Forum Excellent BUMN di bidang asesmen. Selanjutnya, berikut disampaikan beberapa peraturan atau tata cara yang harus diikuti oleh semua peserta dalam webinar Forum Excellent BUMN Asyik dalam BFC yang ke-10. Yang pertama adalah mohon Bapak dan Ibu Sobat Excellent dapat menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini sebagai data untuk sertifikat WFA. Kemudian, yang kedua adalah Bapak Ibu Sobat Excellent mohon memastikan klik tombol mute agar tidak mengganggu yang lain pada saat jalannya webinar berlangsung. Yang ketiga, link evaluasi. Peserta wajib mengisi link evaluasi narator dan link evaluasi Forum Excellent BUMN. Yang keempat, materi pembicara dapat didownload pada link yang dikirimkan melalui grup chat. Yang kelima, jika Sobat Excellent mempunyai pertanyaan, dapat langsung dituliskan di dalam kolom chat. Dan yang terakhir, mohon kepada peserta untuk tidak menyebarluaskan link atau ID password Zoom meeting yang sedang berlangsung. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga pada akhir acara. Baik Bapak Ibu, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami selaku tim sekretariat Forum Excellent BUMN juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu Sobat Excellent yang menjalankannya. Semoga puasa hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Berikut ini disampaikan beberapa link webinar Forum Excellent BUMN BFC yang ke-10. Bapak Ibu Sobat Excellent dapat mengklik dan mengisi link tersebut sesuai dengan link yang ada di dalam layar. Bapak Ibu dapat juga men-screenshot atau memfoto link tersebut.
Selanjutnya, Forum Excellent BUMN juga mengadakan Forum Excellent BUMN Challenge. Jadi Bapak dan Ibu Sobat Excellent dapat mengikuti Forum Excellent BUMN Challenge ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, follow, like, dan komen akun Instagram dan YouTube channel Forum Excellent BUMN. Kemudian upload foto Bapak Ibu ke Instagram ketika mengikuti kegiatan webinar Forum Excellent BUMN. Lalu tag ke Instagram FEB dan 5 orang kerabat Bapak dan Ibu Sobat Excellent sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu tuliskan di dalam caption dan keterangan Instagram mengenai pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan. Dan jangan lupa gunakan hashtag atau tanda pagar sebagai berikut. Yang pertama adalah hashtag Kementerian BUMN, yang kedua Forum Excellent BUMN, yang ketiga kriteria penilaian kinerja unggul, yang keempat webinar Forum Excellent BUMN, yang kelima BUMN untuk Indonesia, dan yang terakhir adalah tagar Stay Home. Kriteria penilaian yang digunakan adalah like foto Instagram terbanyak dan caption terbaik dan menarik. 5 pemenang akan diumumkan pada hari Sabtu 16 Mei 2020 di Instagram Forum Excellent BUMN. Dan 5 pemenang tersebut akan diberikan token apresiasi berupa barang dari Forum Excellent BUMN. Token apresiasi yang diberikan adalah sebagai berikut yang ditampilkan di dalam layar. Sebuah pen holder Arjuna yang bertuliskan logo Forum Excellent BUMN. Dan kemudian pada hari ini, acara ini disponsori oleh PTPN 8 yang memberikan produk unggulannya, yaitu Teh Golpara. Teh Golpara ini akan diberikan kepada semua peserta BFSC ke-10 pada sore kali ini. Manfaat Teh Golpara adalah saat Sobat Excellent menikmati secangkir, Sobat Excellent dapat mendapatkan banyak manfaat kesehatan. Teh Golpara mengandung antioksidan yang melindungi tubuh Sobat Excellent dari kerusakan akibat penuaan dan polusi. Teh juga dapat menurunkan kortisol atau hormon stres, menurunkan resiko kanker, membantu menurunkan berat badan, mencegah penyakit kardiovaskular, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan kesehatan gigi. Teh Golpara telah menembus pasar mancanegara seperti Malaysia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Jadi, mari kita mulai menikmati Teh Golpara setiap saat. Secangkir semangat, golkan harimu. Dan kami juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Agung Yunanto sebagai Ketua Forum Excellent BUMN yang menjadi direksi PT Kereta Api Indonesia Persero. Pak Agung Yunanto dilantik sebagai Direktur SDM dan Umum PT KAI Persero. Selamat untuk Bapak Agung Yunanto, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Pada acara kali ini, saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu acara kita pada siang kali ini. Yaitu Bapak Joni Munte yang berasal dari PT Pindad Persero. Beliau mempunyai pengalaman kerja sebagai Chief of Section Metrology and Calibration pada tahun 1998. Kemudian manajer meteorologi and calibration pada tahun 2000, manajer PPIC, manajer KSS System. Beliau juga anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia atau SNI, Sistem Otomasi Industri Badan Standar Nasional pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan Senior Principal Expert Business Excellence pada tahun 2016 dan Senior Principal Expert Business Performance pada tahun 2018. Beliau juga memiliki pengalaman pelatihan seperti Lead Assessor for Laboratory, Lead Assessor for QHSE, Executive Audit Internal, Lead Auditor based on IRCA, Root Cause Analysis and Problem Solving Techniques, Pemimpinan 1 Suspim 1, Inspektur Kelaikan Darat Militer, dan Evaluator Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN. Sebelum saya memberikan kepada narasumber dan moderator,
mungkin akan didahulukan oleh pembukaan dari Wakil Sekretariat Umum Forum Excellent BUMN, yaitu Bapak Gaguk Yudi Arinto. Kepada Bapak Gaguk Yudi Arinto, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bangun. MC pada sesi terakhir BEVC ke-10 siang hari ini. Dengan semangat yang luar biasa. Kelihatannya sudah minum teh Gulpara kelihatannya tadi pagi. Suaranya menggelegar ya. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Ibu pecinta dan penggerak bisnis excellent di Indonesia, juga Bapak Ibu yang mungkin berasal dari instansi lembaga lain, saya ucapkan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar pada siang hari ini melalui webinar FIP Asyik atau WFA pada sesi Business Excellence Virtual Cafe, BEVC yang ke-10. Topik pada siang hari ini akan disampaikan oleh salah satu tim ahli, tim pakar yang ada di organisasi FEB, yaitu Bapak Iman Sudiharto. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman yang akan berbagi pengalaman pemikiran pada siang hari ini, yang akan membawakan topik terkait dengan bagaimana operasional organisasi itu menghadapi pandemi corona pada saat ini. Apa saja yang akan menjadi strategi, langkah-langkah, kiat, kita akan sama-sama mendengarkan dari Pak Iman. Dan topik ini akan semakin luar biasa karena pada sesi tanya-jawab kita semua bisa mendiskusikan, mempertajam. Sehingga dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan mendapatkan tambahan wawasan bagaimana kita sebagai pelaku, pecinta, penggerak bisnis excellence bisa belajar satu sama lain untuk kebaikan. Termasuk kita yang saat ini mungkin berprofesi sebagai asesor, lead asesor, dan calon asesor mungkin. Siang hari ini Pak Joni juga akan membantu sebagai moderator. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni yang berkenan untuk mengatur jalannya acara siang hari ini. Atas nama pengurus FEB, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra, kepada sponsor, PT PN 9, PT PN 8 dengan produk-produk unggulannya. Pada minggu lalu kalau tidak salah kita sudah menikmati kopi Banaran, kopi yang banar-banar kopi, ya. Saat ini kita minum teh Gulpara, ya, yang akan membuat hari kita semakin luar biasa. Jadi semuanya kami ucapkan terima kasih. Lalu tidak kalah pentingnya, apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber selama ini yang mungkin siang hari ini juga bergabung. Kami atas nama pengurus juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dedikasi, untuk kebaikan hati di dalam berbagi pengalaman dan pemikiran. Juga tidak kalah pentingnya moderator yang membuat acara semakin mengasyikkan. Saya terkesan sebelum istirahat tadi siang, ada Mbak Endang dengan segala pantunnya, luar biasa Mbak Endang. Dan apresiasi setinggi-tingginya buat kita semua adalah Bapak Ibu semua yang selalu setia mendukung acara ini dengan menghadiri, join, dan share. Tetapi semua ini nanti masih ada kesempatan Bapak Ibu menunjukkan dedikasi, loyalitas, dukungan kepada kegiatan FEB, yaitu challenge yang tadi oleh Mas Bangun sudah disampaikan. Challenge kita untuk amplify, ya, itu istilahnya Bang Dia lah, mengamplify, menyebarluaskan, ya, suara aktivitas kita ke media sosial dengan cara mengupload foto melalui Instagram dengan semua mekanisme pada challenge yang sudah ditentukan oleh
panitia. Jadi masih ada kesempatan minggu depan kita masih ketemu, tetapi dalam arti berkunjung ke websitenya FEB Instagram untuk mengetahui siapa pada tanggal 16 yang beruntung menjadi pemenangnya, ya. Jadi ini semua adalah rangkaian bagaimana kita membangun budaya belajar secara online, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita sudah membangun, meningkatkan kompetensi kita, pengetahuan kita, culture kita untuk belajar online, sehingga suatu saat kalau kita memang harus masuk ke e-assessment, e-training, kita sudah tidak gagap dengan teknologi. Baik, saya pikir itu ucapan terima kasih kepada narasumber Pak Iman, kepada moderator Pak Joni, dan semua pihak yang mendukung selama ini untuk kesuksesan BFA, BEVC, Millennial Talks, bedah buku, dan leader dialog. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita nikmati dan ikuti sesi terakhir BEVC ke-10 yang akan dibawakan oleh Pak Iman. Demikian sambutan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Monggo Mas Bangun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Gaguk Yudi Arianto atas sambutannya pada siang hari ini. Sebelum saya memberikan kepada moderator dan narasumber, saya akan memberikan beberapa pantun untuk menambah semangat kita dalam siang hari ini. Ramadan ke-16. Semoga hati makin ikhlas, derajat naik kelas, IQ makin cerdas. Jalan-jalan ke Bintara, pulangnya bawa pisang molen. PTPN 8 kasih teh koul parah, buat hati tenang, semangat excellent. Selanjutnya akan kami berikan kepada Bapak Joni Munte sebagai moderator BEVC yang ke-10. Mungkin untuk menambah semangat, kita bisa berikan kedua jempol kita untuk Bapak Joni Munte. Ya. Kepada Bapak Joni Munte, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari FEB yang sudah mengantar acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Joni Munte, moderator yang akan memandu acara Business Excellence Virtual Cafe atau BEVC ke-10 siang ini. Izinkan saya untuk memandu untuk bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga nanti acara ini sampai selesai bisa berjalan dengan lancar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2020, kita berjumpa lagi secara online untuk mengikuti BEVC ke-10 dengan pembicara Bapak Imam Sudiharto, di mana beliau akan menyajikan topik Sharpening Operation Perspective in the Midst of COVID-19. Untuk itu, mari kita beri dua jempol tangan kita kepada beliau untuk mengapresiasi beliau. Sobat Excellent yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, program FEB patut kita syukuri di dalam pandemi COVID-19 ini, di mana ada beberapa webinar yang diprogramkan, yaitu satu BEVC ini, kedua ada UEFA Sharing on Excellence, ada UEFA Beda Buku, bahkan ada UEFA Millennial Talks. Ini bisa nanti sebagai perwujudan dari regenerasi atau suksesi penggiat bisnis excellent. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati,
Tujuan daripada berbagai kegiatan ini adalah agar kita, para penggerak bisnis excellent, tetap memiliki semangat dan dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas kita di tengah penerapan PSBB dan pengendalian saran-saran pemerintah untuk stay at home, social physical distancing, bahkan tentu saja learn from home. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi FEB dalam meningkatkan budaya e-learning yang telah menjadi sebuah keniscayaan. Melalui leader dialog ini, FEB mengharapkan kita semua, sobat-sobat excellent, akan memperoleh manfaat dan dalam meningkatkan pemahaman ketajaman analisis tentang persoalan operation dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, serta dapat mengendalikan kiat dan best practice dalam penerapan bisnis excellent di Indonesia. Sobat excellent yang kami hormati, inilah kurikulum PT Bapak yang membawa presentasi pada siang ini, yaitu Bapak Imam Sudiharto yang lahirnya 29 Desember 1950 di Tegal. Sarjana Elektro ITB tahun 74, dan pengalaman kerjanya, berbagai pengalaman kerja yang sangat banyak sudah dia jalani, mulai program Sport Engineering di IBM Internasional, Satelit Engineer, Perum Telekomunikasi, Asisten Kepala Subdirektorat Perencanaan Perum Telekomunikasi, Ketua Perwakilan Perum Telekomunikasi di Amerika Serikat, Manajer Perencanaan dan Pengembangan, Deputi Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi 12 Irian Jaya, General Manager Seluler PT Satelindo, bahkan sampai Direktur Eksekutif Bisnis Satelit PT Satelindo. Juga Bapak Imam Sudiharto memiliki banyak sertifikat, yaitu IBM Program Support Training, Satellite Communication System Engineering, Program Manajemen Puncak dari Manajemen Pengembangan Prasetya Mulia, bahkan masuk ke Boosting the Sustaining Excellent Business Performance, The Business Excellent Approach. Beberapa penghargaan yang beliau dapatkan adalah Piagam Penghargaan Pelapa B1 dari Perum Telekomunikasi atas jasa-jasanya sehubungan dengan keberhasilan persiapan dalam peluncuran satelit Pelapa B1. Beliau juga mendapatkan Piagam Penghargaan Karya Bakti dari PT Telkom atas karya dan pengabdiannya kepada perusahaan selama 25 tahun. Beliau juga mendapat Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya dari Presiden Republik Indonesia atas jasa beliau berhasil dalam pengembangan penerapan aplikasi digital TV via satelit. Sobat Excellent yang terhormat, sebagai informasi, jumlah partisipan kita yang mendaftar ada 73 orang yang mengikuti webinar pada hari ini.
Bahkan yang bergabung kepada kita sudah sampai ke 66, mungkin nanti akan bertambah terus. Dari sisi posisi dan profesi partisipan, ini banyak ada yang BOD, top management, senior leader, lecturer, profesional, asesor, penggiat bisnis excellent. Mereka itu berasal dari BUMN, anak perusahaan BUMN, privat sektor, universiti, dan lembaga profesi terkait. Bapak-bapak yang terhormat, nanti akan kita disediakan pada bapak-bapak dan ibu yang terhormat untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang tersedia dengan menyebutkan nama dan asal perusahaan, organisasi, institusi bapak-bapak dan ibu. Selanjutnya nanti akan saya meneruskan kepada narasumber. Sesi pertanyaan tanya jawab nanti akan saya bagi dalam 2 atau 3 sesi menyisipkan waktu yang tersedia. Sobat Excellent yang terhormat, rasanya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengar paparan dari Pak Imam Sudiarto. Untuk itu saya serahkan kesempatan ini kepada beliau dengan waktu presentasi selama 20 menit dan sesi tanya jawab nanti selama 30 menit. Dan kepada beliau nanti saya akan memberikan tanda waktu 5 atau 3 menit sebelum waktu presentasi selesai. Sebelum kita menyerahkan waktu kepada beliau, ada di sini satu pantun yang dapat membuat kita bersemangat untuk mengikuti webinar ini. Karena ini adalah satu cara, ide daripada FEB BUMN dalam mengantisipasi kesulitan yang ada di COVID-19 yang sekarang. Silahkan mendengar Bapak, Ibu yang terhormat. Sungguh indah pohon di musim semi. Daunnya indah, banyak dipetikin. Asik. Setelah berwebinar di pandemi COVID-19 ini, webinar FEB pendorong kinerja dan rezeki. Senyum Bang Joni itu mantap kali, senyumnya, Bah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, dan kepada Bapak Imam Sudiarto, kesempatan dan waktu kami silahkan. Terima kasih. Silakan Pak Imam. Suaranya belum keluar. Unmute Pak, unmute Pak. Halo, Ya, Bapak Iman, silakan Bapak Iman. bangun. Ya, Ini kedengeran, kontrol Pak? dari sana atau dari sini? Dari saya, Pak. Dari Pak Bangun Pak, dari Iya. Pak Bangun. Wah, kontak saya cabut ini. Iya, Pak.
Wah, hilang juga Pak Iman. Trouble ya Pak Iman. Tes suara, Aro? Iya Pak, sudah Pak, terdengar Pak? Cukup, Pak? Cukup. Oke. Cuma saya nggak bisa dengar. Ini saya nggak tahu nih ada kesalahan apa nih. Tadi saya pakai itu, pakai headset. Baik, mungkin saya mulai saja. Baik, Mas Bangun. Jadi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang ada di dalam acara webinar kafe yang ke-10 ini, yang siang ini semua terkoneksi. Kita memanjatkan puji syukur bahwa kita hari ini mendapat kesempatan untuk saling berinteraksi. Dengan seizin Allah, saya akan coba memberikan atau menyampaikan sharing apa saja yang saya bisa sampaikan dalam seksi siang ini. Jadi saya mendapatkan masukan waktu itu dari pengurus itu tentang sharpening operation perspective in the midst of COVID-19. Nah, kemudian dikaitkan dengan KPKU kategori 6 tentunya, ya. Sehingga kami ada 2 agenda yang saya coba, ada 2 sesi sini. Pertama adalah tentang dampak terhadap operasional, ya. Mas Bangun. Belum masuk itunya, slide-nya next ya. Mas Bangun. Baik Pak. Itunya kok nggak bergerak laptopnya. Benar Pak. Jadi saya bagi 2, yaitu pertama tentang dampak operasional, kemudian strategi terhadap model bisnisnya. Saya nggak bisa dapat layar itunya ya. Nah, sini. Layarnya masih belum. Nggak dikontrol dari situ ya, Mas. Maksudnya kok ke gambar peserta. Baik, saya teruskan aja. Para peserta ini bisa melihat nggak itu presentasi saya? Nah, bisa lihat. Ada Pak. Oke. Iya. Kembali lagi ke Mas. Ya, Pak. Jadi agendanya kami bagi 2. Satu adalah dampak terhadap operasional dan strategi terhadap bisnis. Next, Mas. Dampak ini kalau kami coba dari BUMN yang ada, itu kira-kira ya, itu ada yang betul-betul jatuh atau fall ya. Kemudian ada yang survive dan ada yang tumbuh. Nah, dari sini itulah kita coba. Sekarang bagaimana yang fall. Jadi fall itu apa sih? Di sini saya kelompokkan adalah yang bisnis utamanya terganggu. Jadi sebagian besar daripada produk itu terhenti beroperasi karena adanya perubahan pola pasar ataupun kebutuhan daripada pelanggan ya. Kemudian juga ini banyak contohnya seperti Garuda. Bangun diikutin apanya?
Halo, Pak. Halo. Materinya sudah di-sharing ya? Sudah, Pak, tapi kayaknya ini ada trouble, Pak. Jadi biar Adit aja yang nyaring. Oke. Iya, soalnya ada trouble nih, Pak. Kayaknya. Nggak keluar ini gambarnya. Baik, Pak Iman, silahkan Pak Iman. Saya pandu dari sini. Dilanjutkan Pak Iman. Pak Iman. Mungkin sambil dikontak pakai telepon ya, apa yang lalu. Mana Pak Munti, pantun dulu lah, nunggu waktu. Siap, Pak. Pak Tio. Adu pantun aja, Pak. Baik, Mas Adit. Mas Adit. Suara saya masih kedengaran. Oke. Kedengaran Pak Iman. Silakan dilanjutkan Pak Iman. Sekarang di slide yang ada dampak COVID, fall, survive, dan rise Pak Iman. Silakan dilanjutkan. Mas Adit bisa di-unmute punyanya Pak Iman, Mas Adit. Voice-nya Pak Iman. Oke, silakan Pak Iman. Baik, jadi di dalam dampak ini yang saya kategorikan ada 3 ini. Yang fall, ya, tadi mungkin saya ulangi ya, karena kelihatannya tadi ada komunikasi yang putus. Jadi apa sih yang disebut dengan fall atau jatuh ini adalah bisnis utamanya terganggu, ya kan? Dan sebagian besar produk utamanya juga berhenti beroperasi mungkin. Ini karena adanya perubahan pola pasar dan juga kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Nah, ini contoh-contohnya hampir ya, mungkin beberapa perusahaan-perusahaan yang di lini transportasi ya, terutama ya, dan juga turutannya juga terganggu, ya itu. Nah, seperti Garuda dan juga dari PT KAI mungkin ya, dan yang lain-lain. Kemudian juga yang jasa turutannya itu yang dengan perhotelan dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya perusahaan-perusahaan ini akan mengalami atau kesulitan di dalam bidang keuangannya ya di sini. Itu yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa karena kemungkinan dari sisi jasa keuangan yang selama ini menjadi mitra itu juga perlu diperhatikan. Mereka mungkin perlu memperhatikan. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang TBK, yang sudah TBK itu juga mengalami value perusahaan yang cukup signifikan ya, karena harga sahamnya turun. Itu. Dan selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi kewajiban yang berjalan atau yang akan dilakukan dalam tahun 2020 ini. Itu yang membuat mereka harus bagaimana masalah cash flow ini nanti kita strateginya seperti apa, itu kita perlu
bahas lebih lanjut nanti di dalam strategi. Demikian juga di dalam masalah tenaga kerja, ini juga mereka mengalami beberapa hal yang harus diatur atau direvaluasi, ya. Misalnya apakah perlu PHK seperti tadi yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, ya, adanya pensiun dini ataupun beberapa hal, ya, terutama tentang manfaat-manfaat yang rutin biasanya diberikan kepada tenaga kerja, itu pun mungkin perlu ditinjau ulang, gitu. Jadi ini kira-kira pemahaman dari Paul itu yang grup-grup yang mengalami penurunan atau mengalami penurunan daripada produksinya. Kemudian untuk yang pemahaman untuk yang survive. Nah, survive itu apa kira-kira? Itu yang saya gambarkan adalah ya bisnis utama atau sebagian besar dari produk itu masih dapat beroperasi, ya. Dan juga jaringan suplainya juga masih terjaga. Ya. Kemudian juga ketersediaan sumber daya keuangan itu cukup untuk bisa memenuhi kewajiban dalam tahun 2020. Ada sedikit, mungkin ada beberapa penyesuaian yang dikaitkan dengan kebijakan PSBB. Nah, itu mungkin masalah bagaimana dia pengaturan operasi sehari-hari yang di kantor pusat maupun yang di lapangan. Itu perlu juga dilakukan. Kemudian untuk yang RISE, nah yang RISE ini istimewa nih biasanya. Jadi bisnis utama itu sebagian besar tiba-tiba mendapatkan seperti durian runtuh, ya, tumbuh pesat, lonjakan kebutuhan, ya kan, pasar tiba-tiba kosong, istilahnya apa itu, ya, perubahan pasar sangat drastis, ya, dan ternyata kebutuhan baru banyak sekali variasinya. Jadi ini perusahaan-perusahaan seperti ini mendapatkan peluang-peluang yang memang cukup banyak, ya, sehingga mereka harus merubah siklusnya, misalkan, ya, loading tentang produksinya sendiri, ya, yang mungkin tadinya hanya 60%, 80% harus ditingkatkan dan sebagainya. Dan juga mereka juga berusaha untuk bagaimana meningkatkan jaringan atau menjaga jaringan suplainya sendiri. Kesediaan sumber daya keuangan saya kira ini untuk kewajiban pembayaran menjadi tidak masalah, ya. Kebijakan PSBB ini perlu pengaturan tentunya, ya, seperti protokol daripada PSBB itu sendiri. Jadi ini yang saya gambarkan mengenai dampak dari COVID-19 terhadap proses bisnis, ya. Mungkin next, Mas. Nah, pas strateginya, kok sudah terima kasih, Mas. Strategi. Jadi di dalam strategi itu kita berdasarkan dari informasi tentang fase pemulihan ekonomi. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Halo. Sebentar, Mas Adit bisa dikirimkan slide share yang terbaru, Mas Adit. Punya saya tadi langsung thank you, Mas. Bisa dibuka slide share yang baru? Ya, Pak. Dari saya aja, Pak. Ini, Pak. Yang strategi ya, Pak. Ini, Pak. Oh, ini pakai Pak Dialah yang ambil alih. Sekarang Mas Adit, ya, posisi di Mas Adit. Silakan, Mas. Ya, Pak, silakan. Di Pak, di fase perubahan pemulihan ekonomi. Ya, Pak, sudah, Pak. Ya, silakan Pak Iman. Oh ya, jadi ada 5 fase yang disampaikan dalam pemulihan ekonomi.
yang mungkin mulai dari 1 Juni ini ya. Jadi fase pertama itu mungkin hampir semua perusahaan, di sini mungkin maksudnya karena B2B itu adalah BUMN ya, terutama BUMN ini sudah bisa mulai ya dengan tetap memperhatikan protokol daripada PSBB itu sendiri ya. Saya nggak tahu, mungkin ini bisa beberapa hal ya, misalnya apakah dari sisi, terutama dari sisi tenaga kerja ya, karena faktor protokol PSBB itu lebih kepada tenaga kerja. Kemudian di fase 2, nah itu sudah mulai tambahan. Dalam hal ini adalah tentang toko, pasar, dan mall ya. Ini juga sudah diatur, boleh dengan catatan beberapa ya, jangan terlalu ramai dan sebagainya. Kemudian di fase 3, nah ini mulai dari sisi selain adalah kebudayaan, mungkin ini wisata sudah mulai bisa, pendidikan juga sudah mulai bisa kembali, mungkin tapi masih dengan pengaturan tentunya ya. Pengaturan. Fase 4 ini masih sama dengan fase 3. Tambahannya adalah tentang pembukaan secara bertahap ya. Restoran, kafe dan sebagainya. Jadi yang membutuhkan yang banyak untuk masyarakat yang ramai ya hanya. Nah, fase 5 inilah untuk mengevaluasi fase selanjutnya. Maka ini nanti akan direvisi lagi, dievaluasi lagi. Bagaimana, apakah apakah bisa langsung terbuka terus ataupun masih harus diatur. Tapi intinya semuanya harus memperhatikan protokol PSBB. Jadi ini fase-fasenya sudah ada jadwalnya juga. Karena tadi di presentasi sebelumnya itu apakah ini akan dilakukan, ya, insya Allah ya dengan izin Allah, dengan doa-doa kita mudah-mudahan betul-betul COVID-19 ini dampaknya mulai mereda sejak awal bulan depan ini ya, sehingga pada bulan Juli maksud saya, jadi bulan Agustus ke sana itu sudah bisa normal. Nah, tentunya kegiatan FEB bisa menggunakan menggunakan referensi ini sebagai bagaimana FEB ini depan dalam mengatur webinarnya dan sebagainya. Next, Mas. Jadi next-nya itu adalah kita bicara tentang strategi untuk yang fall ya. Strategi yang fall. Belum berubah? Sudah, Pak. Silakan Pak Iman. Oke. Jadi di dalam bisnis utama yang terhenti ini, itu faktor yang paling utama. Jadi memang saya nggak prioritaskan dulu yang untuk tenaga kerja ya, karena biasanya yang paling istilahnya paling complicated adalah dari keuangan ya. Jadi refocusing dan realokasi anggaran. Ini sangat ini yang selalu yang akan dilakukan oleh seluruh BUMN ya. Sebetulnya seluruh BUMN. Tapi khususnya untuk yang BUMN yang kelompok fall itu, ini mungkin harus lebih tajam mitigasi risikonya dan sebagainya. Ya. Sehingga apa yang dilakukan ini seperti adanya Perpu 01 tahun 2020 itu bisa dicoba, bukan dicoba ya, harus dilaksanakan sehingga mereka dalam hal sumber daya keuangan tadi itu bisa terbantu ya, terutama dalam hal pembayaran cicilan dan sebagainya ya, utang dan sebagainya. Apalagi yang utang yang ke
tidak hanya di dalam bank-bank dalam negeri, tapi juga ada bank-bank yang dari luar negeri ya tentunya, yang BUMN yang menggunakan dana bantuan dari bank-bank luar negeri. Jadi itu yang perlu sangat awal dilakukan ya. Selain itu juga ada efisiensi biaya tetap. Nah ini tadi ini kaitannya dengan, karena ini nggak mungkin turun drastis yang ini ya. Yang pendapatannya turun tapi biaya tetapnya biasanya sedikit sekali turun. Nah untuk itulah perlu dilakukan inovasi-inovasi melalui revaluasi produk utama dan juga menciptakan produk-produk baru atau tambahan. Nah, di dalam case poll ini memang banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan. Nah, jadi kemarin disinggung di dalam kategori 3 juga, misalnya Garuda. Garuda itu selain produk utamanya adalah tentang penerbangan passenger, ya, penumpang, itu juga ada produk-produk kargo dan lain sebagainya. Nah itu apakah dalam hal COVID ini mungkin tidak membantu banyak, tapi paling tidak mereka masih bisa tetap ataupun mungkin kalau turun tidak terlalu tajam ya, tajam seperti tadi yang bisnis utama yang tentang transportasi penumpang. Kemudian juga ada jasa turutan daripada transportasi itu, hotel dan sebagainya. Itu sudah kalau kita sering diskusi itu beberapa sudah menyediakan untuk fasilitas stay at home, tapi maksudnya stay at home yang lebih keren bagi mungkin level yang menginginkan lebih terjamin dalam hal mungkin kesehariannya dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah milenial ini yang mungkin biasanya yang biasa hidup di apartemen dan sebagainya, mungkin kalau dia waktu kemarin masih bisa dilakukan dengan dia bisa kebutuhan sehari-harinya dipenuhi dengan normal. Nah, mungkin pada waktu ini mereka tidak, ya. Sehingga jasa hotel itu berubah, ya. Beberapa menyediakan selain juga mungkin bagian makanan, masakan itu juga menyediakan makanan-makanan yang siap dikirim, ya. Karena mungkin ada beberapa yang memang dia tahu persis bahwa hotel itu mempunyai produk unggulan. Jadi inovasi, kemudian juga saya dapat cerita yang kemarin tuh kan misalkan Pindad, ya. Pindad itu juga saya ikut kalau nggak salah ada produk baru untuk yang terkait dengan APD ya, ventilator ya. Jadi yang dibutuhkan oleh kesehatan. Ya. Jadi itu juga salah satu inovasi mungkin nanti akan bisa diteruskan ya, dikembangkan lebih lanjut sehingga ventilator tadi bisa memenuhi atau bisa membantu dalam peningkatan kesehatan di Indonesia lah, ya. Itu yang kira-kira yang untuk poll ya. Banyak sebetulnya contoh-contoh yang sudah dibahas di webinar sebelumnya tentang bagaimana kita berinovasi dalam produk utama maupun menciptakan produk-produk baru atau tambahan. Mungkin next, Pak. Ya. Ini Pak, silakan Pak. Yang survive. Iya Pak, silakan Pak. Atau yang mampu bertahan. Yang mampu bertahan, ya, itu ini
kira-kira ada beberapa hal, yaitu satu, tetap ya efisiensi biaya ya, terutama biaya tetap yang terkait dengan tenaga kerja, kemudian juga menjaga cash flow, ya. Reprogramming tentulah ya, karena bagaimanapun walaupun masih survive, ya, bisa menyediakan sumber dayanya untuk kebutuhan sampai dengan jangka pendeknya, maupun mungkin sudah bisa melihat jangka panjangnya seperti apa, ya. Jadi reprogramming rencana kerja 2020, ya, terutama yang terkait tadi dengan efisiensi. Nah, yang penting juga itu bahwa dari hasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama terjadi pandemi ini, itu kita sudah melakukan berbagai upaya dan sebagainya. Diharapkan ada best practice ya, best practice yang menjadi pengetahuan ya, sehingga best practice selama pandemik ini bisa digunakan dalam improve model bisnis ya, terutama di dalam ada dua ya, di situ adalah untuk yang paling utama adalah di keuangan dan juga di dalam proses bisnis atau model bisnisnya di dalam ketenaga kerjaan ya di sini. Jadi selain tadi produknya mungkin kalau tidak ada inovasi baru ya mungkin dengan tadi. Jadi efisiensi yang sudah dilakukan selama pandemik itu bisa menjadikan best practice tentunya, ya. Sehingga proses pendukung yaitu tenaga kerja dan keuangan itu semakin berimprovisasi. Jadi itu untuk yang survive. Contohnya mungkin ada banyak, nanti kita akan diskusikan juga yang survive itu seperti apa gitu ya. Ya, kalau yang kelihatan sih survive itu kayak Telkom ya gitu ya. Karena tapi walaupun Telkom kena hit di dalam harga saham ya, tapi masih survive, Gitu. Baik, next Pak Mas. Ya. Yang Rise, nah ini yang istimewa nih. Ya, tentu dia akan meningkatkan produksinya ya, karena peningkatan demand yang cukup besar, yang mendadak ya kan, dan juga layanan terbaik. Nah ini kalau saya sih yang selalu diinikan adalah farmasi ya, dengan kelangkaan masker, terus obat-obatan, vitamin C juga sulit, kosong langsung gitu kan. Nah, jadi tentunya banyak permintaan yang meningkat ya. Nah, namun mungkin yang perlu dijaga adalah bagaimana, apakah dalam hal meningkatkan produksi ini itu jaringan suplainya tetap optimal nggak gitu ya. Nah itu penting juga karena jangan sampai meningkatkan demand tapi dari sisi suplai harganya juga naik. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi tentunya kita harus bisa mengidentifikasi supplier yang memiliki kapabilitas lebih untuk dalam pengadaan ya, lebih lebih kuantitas dan juga lebih berdaya saing ya mestinya ya. Jadi itu yang perlu kita identifikasi ya. Kemudian juga dengan banyaknya produk-produk luar yang berhenti impor ya, dalam hal ini berkurang lah, bukan berhenti ya, mungkin berkurang tajam. Nah, itu juga mulai kita bisa menggali apa sih sebetulnya yang ada di dalam negeri ya, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam negeri. Nah ini memang perlu sinergi dan sebagainya ya. Kemudian
mempertahankan tingkat pertumbuhan. Nah, ini penting untuk ke depan, apakah bisa dipertahankan tingkat pertumbuhan ini. Ada yang mau interrupt? Waktu masih ya, Mas Pak Joni Monte. Coba. Mempertahankan tingkat pertumbuhan bisnis dengan Ya. reprogramming rencana jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, ini dengan tadi adanya pertumbuhan yang mendadak di tahun 2020 ini, tentunya rencana jangka pendek tahun 2020 mungkin sudah terlampaui ya, jangan-jangan. Sehingga perlu di apa istilahnya, di role plan-nya untuk jangka panjangnya ya, seperti apa. Kemudian improvement bisnis model baik proses utama maupun proses pendukungnya ya, seperti apa. Jadi dari tiga kelompok tadi dengan strategi. Nah, yang paling sering yang perlu kita diskusikan adalah yang kelompok vol ya. Jadi kalau kita lihat di sana tadi perlunya ada inovasi, inovasi, kemudian kolaborasi ya, kolaborasi dengan misalkan perguruan tinggi atau apapun untuk yang sudah menemukan beberapa bukan yang membantu ya, bisa membantu mendukung produksi daripada produk-produk kita ya. Dan juga mungkin sinergi ya dalam hal ini karena kita harus menggunakan suplai dari dalam negeri, tentunya sinergi antar BUMN ya itu perlu ditingkatkan lagi, ditinjau ulang dengan saya nggak tahu apakah dari sisi harganya dan sebagainya ya, sehingga masih tetap produk-produk kita itu masih bisa berdaya saing ya tentunya, dan juga produksi produk-produk daripada supplier kita itu juga masih berdaya saing ya. Itu yang penting yang dijaga dalam inovasi. Tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi, ya baik. Saya akan tutup dengan kita mau tentang bagaimana kita berinovasi ya. Itu satu. Jadi kesimpulannya adalah pertama adalah satu tentang kita harus berinovasi. Ya. Inovasi dalam hal produk itu sendiri, produk utamanya maupun produk-produk yang muncul ya, yang kita teridentifikasi selama COVID. Ya, itu menjadi best practice kita, yang mana kita perlu melihat ke depannya apakah bisa dipertahankan atau malah dikembangkan ya sebagai produk tambahan atau produk utama baru ya begitu. Nah, kemudian juga masalah tadi rekayasa daripada istilahnya itu financial engineering-nya ya, terutama yang untuk vol ya, kelompok vol itu rekayasa keuangannya itu harus betul-betul dapat dimitigasi secara akurat, sehingga apa yang bisa ditunda dalam hal kewajibannya itu ya ditunda dengan tentunya dengan bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya keuangan yang berdaya saing juga ya di sini, dalam hal bagaimana kita mereschedule tentang pembayaran dan sebagainya ya. Kemudian juga model bisnis ini yang paling harus dilakukan adalah selain tadi keuangan adalah tentang yang terkait dengan tenaga kerja ya. Dengan cara pandemik ini komunikasi melalui digital online itu apa nanti proses mana yang perlu bisa membuat komunikasi antar karyawan ataupun komunikasi internal di dalam perusahaan itu
bisa lebih optimal lagi, ya, lebih cepat, ya kan? Mungkin dengan tadi misalnya banyak hal-hal yang dari lapangan ke kantor pusat misalnya. Nah itu mungkin akan banyak seperti aplikasi-aplikasi yang bisa menampilkan kinerja-kinerja itu secara online, ya. Artinya terupdate setiap saat, ya, dengan updating yang relevan dengan kebutuhan daripada manajemen, sehingga para pimpinan ataupun manajemen di kantor pusat dapat mengambil keputusan dengan cepat tentunya, ya. Itu untuk learningnya, ya. Jadi mungkin seperti dashboard dan sebagainya, ya, itu yang perlu diperbanyak. Jadi itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Sementara dalam diskusi ini nanti kita akan perkaya dalam tanya jawab, ya, sehingga bisa lebih kita berinteraksi dan juga kita bisa saling sharing, ya. Karena walaupun saya tahu KPKU, mungkin dalam praktek lapangan ibu-ibu dan bapak-bapak itu sebagai pelaku, ya, sehingga bisa sharing, ya. Jadi sharing bagaimana kita bisa menggunakan, karena saya yakin bahwa KPKU ini bisa menjadi panduan dalam hal kita menata langkahnya, ya, menata langkah-langkah untuk kita menuju ke kinerja yang lebih bagus, kinerja yang lebih berdaya saing, ya kan, dan juga syukur-syukur kita bisa menjadi best untuk best practice, ya, untuk bisa menjadi panutan, ya, baik di dalam negeri maupun untuk dari luar negeri, ya. Jadi untuk benchmark lah, kira-kira gitu, ya. Terutama beberapa perusahaan yang kemarin sudah pada band posisi yang ada di band 6 dan band 7, ya. Band 6 dan menuju ke band 7, ya. Yang best untuk sebagai best leader. Nah, itu perlu kita terus perbaiki di dalam proses bisnisnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Joni Monte. Terima kasih kepada Mas Bangun dan juga Pak Dialah tadi yang langsung bisa take over waktu ada technical problem di dalam komunikasi, ya, sehingga tidak mengurangi kelancaran daripada diskusi kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Sudiharto yang telah menjelaskan secara komprehensif dan padat dan jelas. Halo. Presentasinya. Oh, halo. Iya Pak. Sudah Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara soalnya. Jawaban. Halo. Halo. Kedengaran Pak? Halo. Saya kedengaran, ya. Kedengaran Pak. Oke. Tapi yang lain nggak tahu nih. Oke. Pelan Pak. Terlalu pelan suaranya. Kedengaran Pak. Dengar. Terima kasih Pak Imam Sudiharto yang telah menjelaskan secara komprehensif, padat, jelas presentasinya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, penggiat bisnis excellent, sebagaimana kita telah mendengar paparan Pak Imam Sudiharto tadi, bahwa akibat dampak pandemi COVID-19, bisa bisnis akan dikelompokkan dalam 3 kelompok. Ada yang bisnis utamanya berhenti, ada atau fall, ada yang masih mampu bertahan atau survive, ada yang dapat bertumbuh atau rise. Nah, dan ketika hal ini tetap dibutuhkan ketajaman, identifikasi, analisa, inovasi untuk menyikapinya. Sesuai dengan fase-fase perubahan yang terjadi nanti untuk
pasca pandemi ini. Sobat Excellent yang kami hormati, saya akan membuka sesi tanya jawab dan membacakan pertanyaan dari penanya yang sudah masuk di kolom chat, yang sudah tercatat kurang lebih dari 45 pertanyaan. Kami akan kelompokkan sesuai dengan judul yang kita bahas pada hari ini, yaitu ada mengenai inovasi dari Rio Romanus Hendrik Botton dari P2H ya, Pusat P2H KLHK. Baru dari Bapak Bambang Mulyawan. Ya, pertanyaannya begini Pak. Ada juga dari Pak Maruf Heru. Pertanyaannya begini Pak Imam. Agar perusahaan tetap beroperasi, maka perlu dilakukan terobosan atau ide-ide inovasi. Apakah memungkinkan perusahaan akan beralih ke produk lain, misalnya perhotelan menjadi perusahaan pemasok makanan, atau catering, atau contoh lain seperti Pindad, PTDI, dan apakah hal itu tidak menyalahi anggaran dasar perusahaan? Mungkin begitu Pak Imam. Baik, jadi baik. Mohon maaf. Ini kalau suara saya jelas nggak dengan jarak segini? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, Karena Pak. kalau nggak saya pegangin. Jadi kaitannya apakah harus merubah anggaran dasar ya Pak ya tadi ya? Yang saya dengar ya. Nah, jadi gini, tentunya di dalam anggaran dasar itu biasanya ada tujuan dibentuknya perusahaan, ya. Kemudian dari situlah maka karena pasti banyak sekali yang bisa dilakukan oleh satu anggaran dasar ya, sehingga mereka manajemen atau perusahaan menetapkan produk utama yang sesuai dengan anggaran dasar adalah ada, ya, ada itu. Nah, kemudian pertanyaannya seperti tadi Pindad membuat ventilator. Nah, di sini itu ventilator itu termasuk jasa turutan produk turutan tidak? Karena ini bisa dilihat dari produk atau hal-hal lain yang terkait dengan bisnis utama daripada perusahaan itu sendiri di anggaran dasar. Nah, pada umumnya karena fasilitas daripada fasilitas yang ada di perusahaan memungkinkan, nah itu berarti ada bisa istilahnya dikaitkan dengan anggaran dasar yang ada, ya. Seperti contoh hotel tadi, hotel punya restoran, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah selanjutnya akan jualan eceran seperti yang lain ya, Coca-Cola Bento atau apa gitu ya? Nah, pertanyaannya kembali lagi, karena tadi itu kan hanya untuk selama COVID-19 aja, karena dia nggak boleh, hotel belum boleh melayani tamu, ya kan? Maksudnya melayani penghuninya kan, penghotel. Nah, karena belum, yang bisa berkembang apa? Restoran. Nah, kemudian setelah itu, apakah hotel tadi manajemen hotel melihat bagaimana ya? Pertama adalah meladenin pasar yang eceran, tamu yang datang ke hotel malah keteteran gitu, iya kan? Jadi itu semua tentunya perlu kajian lanjutan dari masing-masing perusahaan atau BUMN ya dalam hal ini, yang nantinya kalau memang
itu memberikan satu manfaat yang besar buat masyarakat dan juga buat pelanggan dan lain sebagainya. Hanya kalau memang, oh Pak, ini kalau ternyata melanggar undang-undang peraturan atau apa, nah itu bisa didiskusikan, ya. Seperti halnya waktu apa itu taksi online pertama masuk, kan langsung rame gitu, karena ada istilahnya Bu Endang itu kemarin kesinggungan ya, kesinggungan antara kepentingan kan gitu lah, ya. Jadi tadi pagi nih Bu Endang, saya lupa, saya pikir kemarin. Jadi kesinggungan daripada bisnis ini memang nantinya akan diselesaikan setelah kita mulai pulih daripada bisnis normal. Sehingga kalau bisnis normalnya masih kurang, artinya belum juga pulih, nah itu memang perlu dilanjutkan beberapa terobosan tadi, ya. Itu prinsipnya ya. Jadi anggaran dasar itu biasanya nanti kalau memang itu ya perlu disempurnakan lah gitu mungkin paling ya. Itu Pak. Mungkin itu jawaban saya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain Pak. Pak Joni Monte. Moodnya Pak Joni. Suara saya jelas ya? Terima. Mudah-mudahan. Ada lagi ini dari Pak Agung Purnomo. Ya, Pak. Strategi untuk bisa survive. Ya. Jadi yang mengalami dampak parah adalah perusahaan kecil menengah, di mana modalnya akan tergerus untuk biaya fixed cost-nya. Sementara untuk recovery diperlukan pinjaman baru, di mana bank akan mensyaratkan minimum ekuitas yang disediakan oleh perusahaan. Bagaimana strategi menghadapi situasi ini agar masih bisa survive? Oke, jadi pedagang kecil dan menengah itu kan ada UMKM ya dan sebagainya. Itu ada asosiasinya ya tentunya. Nah, itu sudah punya beberapa kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan Perpu 01 tentunya tahun 2020. Ya, seperti apa? Nah, itu mungkin nanti kita lihat. Nah, namun benar Pak Agung, jadi Pak Agung Purnomo, berarti memang bagaimana tadi sumber dana untuk modal kan gitu kan ya, modal kegerus tadi misalnya, karena sudah kegerus misalnya. Nah itu memang ada sebetulnya mereka sudah, kalau memang terdaftar di dalam UMKM dan lain sebagainya, itu seharusnya mudah ya, seharusnya mudah karena mereka sudah punya langkah pertama kepada siapa dia harus menyampaikan kebutuhannya dan sebagainya itu ya, karena beberapa BUMN yang berkecimpung di dalam masalah pendanaan ini juga mereka pasti ingin kesempatan terjadinya pandemi ini, COVID-19 ini menjadi lebih membuka kesempatan kepada UMKM tadi, ya. Dan juga mungkin kalau yang kecil saya nggak tahu duitnya dari mana gitu. Biasanya pinjam dari keluarga ya. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya ada di dalam UKM tadi, ya, menengah dan yang kecil ya, yang kecil. Atau mungkin juga dari CSR ya tentunya. Dari CSR karena BUMN mungkin juga CSR kemungkinan itu akan dikaitkan dengan Perpu nomor 01 2020 ya tentunya ya,
nggak mungkin tetap dengan seperti pembagian yang sekarang ini ya, karena jumlah uangnya juga turun, tapi kan ada pengembalian yang modal itu yang masih tersisa, itulah yang mungkin yang kita harus kelola dengan baik untuk membantu tadi apa namanya usaha-usaha yang menengah ke bawah. Itu. Mungkin itu Pak Agung jawaban saya. Silakan pertanyaan berikutnya. Pak. Terima kasih, Pak Iman. Ada satu lagi, ini menyangkut model bisnis. Jadi yang Bapak sudah uraikan bahwa bahkan model bisnis pun perlu diidentifikasi sesuai keadaan yang ada. Oleh karena itu ada pertanyaan begini, apa kendala bila perusahaan yang fall, ya, yang tidak bisa lagi bergerak, merubah model bisnis untuk minimal bisa survive? Baik, jadi gini, bisnis supply, betul. Jadi bisnis supply hampir semuanya dong. Sebetulnya gini, hampir istilahnya bukan supply, bisnis yang pelanggannya adalah proses lain ya, ada proses lain gitu ya, bisnis supply itu, ya kan? Seperti Krakatau Steel ya, misalnya ya gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau Krakatau memang sudah ada program-programnya ya, saya nggak mau menambahkan. Jadi intinya yang baru aja, yang baru fall lah gitu. Yang baru fall itu yang paling pusing itu adalah bagaimana dia menghadapi pada pemberi pinjaman kan gitu kan, itu meyakinkan bagaimana dia bisa nagih hutang lah kira-kira kan gitu ya, masih bisa survive. Saya hanya bisa cerita pengalaman saya waktu masa krisis yang tadi saya mendapatkan bintang jasa, apa tuh, jasa Satya Laksana tadi. Jadi pada saat itu seluruh TV Indonesia itu dia sewanya itu adalah harus satu full transponder. Itu kira-kira per tahun itu $2 juta, ya masing-masing ya rata-rata ya $2 juta. Nah pada waktu krisis, wah dia nggak mungkin lagi bayar kan. Utang yang sebelumnya juga masih numpuk, masih banyak. Sehingga kami lakukan penerapan dengan satu transponder untuk 4 TV. Nah, terus padahal kontrak mereka itu juga kontrak jangka panjang, Pak. Nggak ada kontrak TV itu hanya setahun 2 tahun ya. Dulu itu kontraknya 5 tahun biasanya. Jadi kita lakukan suatu itu kami di sini Desa Telindo sebagai yang apa istilahnya ya, suplai dari produk transponder tadi kepada televisi, karena televisi kan goyang ya. Jadi akhirnya kita ambil jalan tengah, kontraknya diperpanjang 2 kali lipat dengan ongkos yang tadi per tahunnya bisa mungkin tidak sampai 1/4, mungkin 1/3 gitu ya. Jadi dari apa namanya tadi, jadi yang 5 tahun menjadi 10 tahun, kemudian harga yang dibebankan kepada TV bukan 1/4 tapi mungkin 1/3, jadi per transpondernya itu jadi 4 kali 3 apa 1/3 jadi 1/3, ada lebihnya gitu ya. Dan transponder yang kosong kita bisa jual gitu loh ke luar negeri pada saat itu ya. Karena nasionalnya menurut, nah, luar negeri itu banyak kebutuhannya, karena dia bisa untuk repeater di Indonesia itu bisa jadi repeater, hanya sinyalnya masuk kemudian dipancarkan ulang oleh mereka ke tempat lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk supplier itu yang bisa dilakukan kita kira adalah meninjau ulang kontrak dan harga tadi
sehingga bisa dilakukan bahwa si pembeli tadi bisa tetap survive juga gitu loh, ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana melihat situasi pembeli sehingga kita sebagai supplier tadi tetap bisa ada untung juga gitu. Itu pengalaman yang sudah saya pernah terjadi itu pada waktu krisis 97-98. Nah, kalau krisis ini saya nggak tahu suplai apa, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ya setelah ini, misalkan untuk suplai perusahaan-perusahaan seperti Garuda itu kan dari luar negeri ya. Nah, itu pada umumnya biasanya mereka bisa istilahnya restrukturisasi ya. Sanggahan? Oke. Itu jaringannya. Gimana Pak Arif? Udah? Imam, udah? Tadi ada 45 itu apa aja, Mas? Oke. Pak Joni Mante. Ini ada lagi dari Pak Arif PLN. Bagaimana inovasi sistem kerja yang diperlukan untuk mendukung model bisnis yang masuk kelompok pokok, sehingga pada saat yang bisa take off pada kondisi normal nanti. Kelompok apa? Vol? Vol. Kelompok vol. Nah, ya. Jadi ya, seperti tadi yang jadi terutama misalnya yang paling gampang itu yang gampang contoh Garuda ya. Nah, Garuda ini kan sudah mulai nanti tentunya 1 Juni sudah bisa mengangkut penumpang dengan persyaratan tadi yang di waktu sebelum meeting ini dibuka tadi kan cerita-cerita Pak Cito, yang tengahnya dikosongin, diletin satu kursi gitu kan. Nah, itu tentunya sudah dilakukan perhitungan seperti apa. Ya. Tadi tidak bisa digebiahu ya. Oh, karena itu maka turunnya menjadi tinggal 1/3 gitu ya. Siapa tahu belum tentu, Pak. Ya kan? Belum tentu. Malah mungkin lebih kurang ya. Ya. Jadi Jadi itu yang perlu dilakukan dan juga dalam hal persaingan ya. Persaingan dengan carrier-carrier yang lain yang terutama di dalam negeri. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga. Nah, itu yang saya lihat untuk take off. Jadi ada beberapa yang sudah membuat satu ramalan, bukan ramalan, kalau ramalan itu klinik ya. Ada yang sudah membuat satu kajian ya, bahwa yang paling akhir nanti siapa gitu ya. Tapi intinya gini, mulai pulih kalau 1 Juni mulai, itu kira-kira 2 tahun lagi lah, kira-kira gitu. Jadi beberapa yang tadi yang survei mungkin langsung ya, bisa langsung. Kemudian yang apalagi yang rise ya, nah yang rise itu yang perlu hati-hati juga. Ya. Tapi yang fall ini, itu yang berat adalah di sisi tadi keuangan ya, tentunya keuangan. Jadi keuangan harus ada restrukturisasi. Baik itu restrukturisasi kewajiban ya pun maupun di dalam restrukturisasi yang ke bawahnya ya, ke pendapatan ya, seperti tadi ya kan. Kayak contohnya yang tadi Satelindo itu kita punya utang ke luar negeri ya kan. Karena harga satelit itu ratusan juta dolar waktu itu utangnya juga kan akhirnya Satelindo melakukan restrukturisasi piutangnya dan juga restrukturisasi utangnya gitu loh. Itu perusahaan-perusahaan yang besar ya biasanya, yang besar padat modal seperti itu yang dilakukan. Nah, untuk yang kecil itu juga bisa dilakukan sama dengan tadi itu, dengan siapa yang meminjamkannya.
apakah bank atau badan-badan keuangan, ya kan, PNM atau apa yang lain gitu loh. Nah itu bisa dilakukan. Jadi tetap itu harus dilakukan restrukturisasi di keuangannya sendiri. Ya, itu penting pertama. Nah kalau yang SDM dan sebagainya itu sesuaikan aja dengan protokol PSBB, ya, karena itu wajib. Itu saya nggak tahu yang tadi mungkin ya saya bayangkan mungkin bisa lebih dari 2 tahun ya itu baru bisa reda sama sekali. Ya, mungkin ya, saya nggak tahu karena dari kesehatan masih selama tadi 5 fase tadi masih mensyaratkan bahwa protokol PSBB itu harus dijalankan tetap sampai bulan akhir Juli itu. Ya. Itu jelas. Jadi memang dari kesehatan sendiri belum bisa mengestimasi kapan pandemi ini akan berhenti. Ya kecuali nanti sudah ada benchmark-nya, apakah Cina atau Amerika gitu ya, atau negara-negara Eropa yang sudah duluan. Gitu. Nah itu mungkin bisa di benchmark oleh bidang-bidang kesehatan. Mungkin itu Pak Arief. Terima kasih. Oke, baik Pak. Mungkin masih banyak pertanyaan yang disampaikan ke chat, tapi mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Iman ya, secara detail satu persatu, karena waktu kita pun terbatas, sehingga waktu untuk tanya jawab pada momen ini kita cukupkan sampai di situ dulu Pak Iman. Bapak Ibu yang kami hormati, dari uraian penjelasan Pak Iman Sudiharto, dari diskusi yang sangat produktif ini, dapat kita simpulkan beberapa poin penting dalam IPC ke-10 siang sore ini. Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, perlu kita mengantisipasi road fase pemulihan bisnis ini, sehingga dapat kita membuat strategi antisipasi untuk dapat survive atau rise. Kedua, untuk bisnis utama yang berhenti atau fall, kita melakukan refocusing anggaran. Kedua, efisiensi biaya tetap, yaitu tenaga kerja atau operasional rutin dan yang lain-lain, supaya ada penghematan biaya. Yang ketiga adalah inovasi, melalui revaluasi produk utama dan menciptakan produk baru atau tambahan. Yang ketiga adalah untuk bisnis utama yang survive, kita melakukan efisiensi biaya tetap, menjaga cash flow, reprogramming rencana kerja, dan pemanfaatan best practice. Sementara untuk bisnis yang utamanya rise, bertumbuh, kita melakukan peningkatan produksi, menjaga jaringan supply agar tetap optimal, mengidentifikasi supplier yang memiliki kapabilitas, dan mengutamakan supply di dalam negeri. Kita harus mempertahankan tingkat pertumbuhan bisnis dengan reprogramming rencana jangka pendek dan jangka panjang. Melakukan basis model improvement, baik itu untuk proses utama maupun proses pendukung. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, penggiat bisnis excellent, semoga hal ini, apa yang kita lakukan hari ini, menjadi lesson learned untuk kita gunakan dalam berorganisasi dan berkarya. Mari kita berikan sekali lagi 2 jempol tangan untuk
Bapak Imam Sudiharto sebagai apresiasi kita kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas nama FEB, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Imam Sudiharto untuk kontribusinya berupa e-sertifikat dan cenderamata yang telah disediakan. E-sertifikat Terima kasih. melalui email dan cenderamata akan dikirim ke alamat korespondensi Bapak. Dan kepada semua peserta yang telah hadir dalam acara GEVC ke-10 hari ini akan diberikan e-sertifikat yang akan dikirim ke alamat email masing-masing. Selanjutnya, kita akan memberi apresiasi kepada 2 peserta terbaik yang akan kita berikan kepada yang namanya Bonifasius Adi dari PT Garuda Indonesia. Bisa muncul? Pak Adi dari Garuda. Oke, yang kedua kepada Ibu Endang Budi Utami dari PT Jasa Tirta II. Selamat, Bu. Makasih, Pak. Oke, baiklah. Tibalah kita di penghujung acara kita hari ini. Saya selaku moderator atas nama pengurus FEB dan tim UEFA FEB sekali lagi menyampaikan terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan dan ibadah puasa bagi yang melakukannya. Sampai jumpa di acara webinar FEB berikutnya yang akan diprogramkan oleh FEB dan Pantun. Pantun, Bangun, take over aja Mas Bangun, langsung. Terima kasih Pak Joni telah memoderatori acara Business Excellence Virtual Cafe yang ke-10. Dan terima kasih untuk Bapak Iman Sudiharto sebagai narasumber acara BFC yang ke-10. Kemudian untuk selanjutnya, kami dari tim webinar Forum Excellent BUMN akan memberikan sertifikat untuk narasumber pada BFC kali ini. E-sertifikat diberikan kepada Bapak Iman Sudiharto yang telah menjadi narasumber pada BFC sesi ke-10 pada sore hari ini. Kemudian selanjutnya ya, untuk para peserta terbaik akan mendapatkan buku V-Theory terkait dengan Management for Improvement, tata kelola perbaikan kinerja yang telah dibuat oleh Pak Teddy Juniardi. Dan salah satu buku yang akan diberikan ke peserta adalah terkait dengan Strategy Change, Finding Blind Spot for Brighter Future. Kemudian Bapak Ibu Sobat Excellent juga akan mendapatkan e-sertifikat seperti yang ditampilkan di layar. E-sertifikat ini akan dikirimkan ke masing-masing email para peserta BFC yang ke-10 pada hari ini.
Dan berikut disampaikan juga link webinar Forum Excellent BUMN, terdapat link materi, link evaluasi pembicara, link evaluasi Forum Excellent BUMN, dan link alamat peserta yang digunakan untuk sebagai database. Kami dari tim webinar Forum Excellent BUMN mengirimkan souvenir token apresiasi yang diberikan oleh PTPN 8, yaitu Teh Golpara. Kemudian Bapak Ibu Sobat Excellent, jangan lupa untuk mengikuti webinar Forum Excellent BUMN selanjutnya. Webinar kali ini berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya, di mana pada kali ini webinar akan membahas tentang live cooking by Foni Yulina Chef. Kemudian yang akan dimoderatori oleh Bu Hanantri Perwirani yang juga sebagai founder Has Bakery, dengan narasumber Bu Foni Yulina sebagai juga founder Foni Kitchen and Bake Me Cookies. Topik yang akan dibahas adalah terkait dengan sharing resep. Yang pertama adalah takjil jenang grendel. Yang kedua adalah main course, yaitu cumi asin sambal pete. Nah, acara kali ini nantinya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul jam 15.30 sampai jam 17. Flyer akan disebarkan oleh tim sekretariat dan tim webinar Forum Excellent BUMN kepada Bapak Ibu pada kesempatan selanjutnya. Dan acara ini juga disponsori oleh PT Perkebunan Nusantara 9. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu Sobat Excellent semua, Bapak Ibu Sobat Excellent juga dapat mengikuti Forum Excellent BUMN Challenge yang sudah dijelaskan sebelumnya. 5 pemenang akan diumumkan pada Sabtu 16 Mei 2020 di Instagram Forum Excellent BUMN, dan 5 pemenang akan diberikan token apresiasi berupa barang dari FEB seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya, terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya terhadap PTPN 8 yang telah memberikan souvenirnya berbentuk teh Golpara kepada Bapak Ibu Sobat Excellent yang menjadi peserta pada BFVC yang ke-10. Teh Golpara, semangat, secangkir semangat, golkan harimu. Untuk menutup acara ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Pergi ke pasar Kramat Jati beli ikan. Pulang ke rumah bawa kudapan. Terima kasih Pak Joni dan Pak Iman. Sampai bertemu kembali minggu depan. Dan salah satu quotes juga akan saya sampaikan. Bertumbuh itu terkadang menyakitkan. Berubah itu terkadang menjengkelkan. Tetapi bila Anda enggan bertumbuh dan malas berkembang, hidup Anda menjadi menyakitkan dan juga menjengkelkan. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Excellent semua. Selamat menjalani puasa pada hari ini, dan jangan lupa follow Instagram Forum Excellent BUMN dan subscribe YouTube channel Sekretariat FEB karena di sana akan juga diupload video pada BFVC ke-10 hari ini. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi dan memesan teh Golpara yang dapat dipesan melalui Facebook The Walini Golpara dan Instagram @golparan8 serta melalui website www.waliniofficial.co.id. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada kegiatan webinar Forum Excellent BUMN selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang si Bangun udah makin bagus gitu ya. Terima kasih Pak Iman. Endang, makasih. Kasih Bangun, mantap. Endang, selalu tokennya. Selamat Bu Endang. Aduh, jadi malu aku.
Kalian ya. Ini trending topik lah tadi pagi sama yang ini. Oke. Akal nggak iso. Terima kasih banyak semuanya.